Selamat datang di video edukasi dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Egi Angelia Sitohang. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan video edukasi pendidikan episode kedua. Di sini saya akan membahas episode yang kedua dengan judul Mengatasi Gangguan Eksternal, Tips Lanjutan Manajemen Waktu dari episode yang pertama. Halo kembali teman-teman, pada episode sebelumnya kita telah membahas beberapa tantangan umum dalam manajemen waktu dan strategi-strategi untuk mengatasinya. Sekarang kita akan melangkah lebih jauh dan membahas cara mengatasi gangguan eksternal yang sering mengganggu produktivitas kita. Nah, yang pertama yang harus kita bahas adalah gangguan eksternal yang sering terjadi. Pertama-tama, mari kita identifikasi beberapa gangguan eksternal yang sering terjadi. Apakah kamu pernah merasa terganggu oleh teman sekamar yang selalu berisik ketika kamu sedang belajar? Atau mungkin kamu sering tergoda untuk memeriksa media sosial setiap menit? Gangguan-gangguan seperti ini bisa menguras energi dan membuat kita sulit untuk tetap fokus pada tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Yang kedua, bagaimana strategi mengatasi gangguan eksternal dalam manajemen waktu? Bagaimana ya? Yuk kita simak video ini. Ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan untuk mengatasi gangguan eksternal ini. Pertama-tama, cobalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang tenang dan minim dari gangguan. Misalnya, jika kamu sering terganggu oleh teman sekamar yang berisik, coba cari tempat lain yang lebih tenang untuk belajar seperti perpustakaan atau kamar tidur yang sepi. Selain itu, penting juga untuk mengukur waktu belajar dengan bijaksana. Cobalah untuk mengatur jadwal belajarmu di waktu-waktu yang tidak terlalu ramai atau ketika kamu merasa paling produktif. Dengan mengatur waktu belajar yang tepat, kita bisa menghindari gangguan eksternal dan tetap fokus pada tugas-tugas yang akan kita kerjakan. Adalah penggunaan teknologi yang bijaksana. Terakhir, jangan lupa untuk menggunakan teknologi dengan bijaksana. Meskipun teknologi bisa menjadi alat yang sangat berguna dalam manajemen waktu, namun terlalu sering menggunakan teknologi juga bisa menjadi sumber gangguan. Cobalah untuk membatasi penggunaan media sosial atau notifikasi dari aplikasi lain yang bisa mengganggu fokus kita. Selanjutnya adalah tips mengelola waktu. Bagaimana cara mengatur waktu agar produktif? Adapun cara mengatur waktu agar tetap produktif. Yang pertama, membuat daftar kegiatan. Yang kedua, mematuhi daftar sesuai waktu. Yang ketiga, mengatur durasi kegiatan. Yang keempat, tanamkan jiwa disiplin waktu. Yang kelima, jangan menunda pekerjaan. Yang keenam, batasi gangguan. Gunakan aplikasi manajemen waktu. Apa yang membuat manajemen waktu menjadi penting? Dengan manajemen waktu yang baik, dapat membantu kita mengelola dan memanfaatkan waktu, sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih terarah karena sudah ada jadwal yang menjadi patokannya.
Jadi, itulah beberapa tips untuk mengatasi gangguan eksternal dan tetap fokus dalam mengelola waktu kita. Jangan lupa untuk mencoba menerapkan strategi-strategi ini dalam kehidupan sehari-hari dan lihatlah perbedaannya dalam produktivitas dan kesejahteraan kita. Nah, agar lebih jelas, di sini saya akan menambahkan video tambahan dari manajemen waktu. Hari ini kita akan memasuki perjalanan menarik ke dunia manajemen waktu. Sebuah keterampilan yang tak hanya mengubah cara kita menjalani hari, tetapi juga memberikan fondasi kokoh untuk mencapai impian-impian besar kita. Jika Anda pernah merasa terjebak dalam pusaran rutinitas yang monoton atau bertanya-tanya bagaimana mencapai lebih banyak dalam waktu yang sama, maka video ini adalah untuk Anda. Kita semua memiliki waktu 24 jam setiap harinya, tetapi mengapa terkadang terasa seperti waktu berjalan begitu cepat? Tanpa memberikan kesempatan untuk meraih potensi yang maksimal? Kunci jawabannya terletak dalam kemampuan kita untuk mengelola waktu dengan baik. Dalam dunia yang terus bergerak dengan cepat ini, keahlian mengatur waktu adalah kuncinya. Kita tidak hanya berbicara tentang sekedar menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari, tetapi tentang menciptakan hidup yang memiliki makna, penuh pencapaian dan diisi dengan momen yang berharga. Jadi bersiaplah untuk meresapi tips-tips luar biasa yang akan kita bagikan hari ini. Mulai dari konsep dasar hingga strategi yang canggih, kita akan membahas cara yang efektif untuk mengatur waktu Anda, sehingga setiap detik memiliki nilai dan arti. Bersama, kita akan memahami mengapa waktu begitu berharga, dan bagaimana kita dapat mengubahnya menjadi alat membangun kehidupan yang kita impikan. Siapkan diri Anda untuk meraih kontrol penuh atas waktu Anda, mengatasi tantangan sehari-hari dan melangkah maju dalam pencapaian tujuan hidup. Mari bersama-sama menjelajahi rahasia mengatur waktu dengan cara yang akan mengubah hidup kita. Mari kita mulai. 1. Memahami nilai waktu. Mari kita mulai petualangan kita dengan memahami konsep mendasar yang seringkali terabaikan. Nilai waktu adalah aset terbesar yang kita miliki. Namun, terlalu sering kita meremehkan kekuatannya. Setiap detik yang berlalu tidak akan kembali, sehingga penting bagi kita untuk mengendali nilai setiap momen. Bayangkan waktu seperti mata uang berharga yang hanya dapat kita habiskan, bukan sekedar lewat begitu saja. Dengan memahami nilai waktu, kita dapat menghargai setiap keputusan yang kita buat dan mengarahkannya pada pencapaian tujuan kita. Oleh karena itu, pertanyaan yang harus kita ajukan pada diri sendiri adalah bagaimana kita menggunakan setiap detik waktu kita untuk mencapai hal-hal yang benar, yang penting bagi kita. Dengan memahami nilai waktu, kita membuka pintu bagi transformasi hidup kita. Ini bukan hanya tentang menjadi lebih efisien, tetapi juga tentang memberikan arti dan makna pada setiap aktivitas yang kita lakukan. Jadi, mari bersama-sama menjelajahi betapa berharganya waktu ini dan bagaimana kita dapat menggunakannya sebagai katalisator untuk pertumbuhan dan kebahagiaan pribadi. 2. Rencana harian yang terstruktur. Langkah kedua dalam perjalanan menuju produktivitas yang optimal adalah menciptakan rencana harian yang terstruktur. Jangan biarkan diri kita terbawa arus tanpa tujuan yang jelas. Sebaliknya, mari kita menjadi arsitek hidup kita sendiri. Dengan membuat rencana harian, kita memberikan arahan yang jelas pada waktu kita. Tentukan prioritas tugas-tugas yang perlu diselesaikan dan alokasikan waktu dengan baik untuk setiap aktivitas. Ini seperti memiliki peta yang memandu kita melalui kegiatan sehari-hari sehingga kita tidak tersesat dalam kebisingan rutin. Penting untuk diingat bahwa fleksibilitas juga merupakan kunci. Meskipun kita memiliki rencana, kejutan dan perubahan selalu dapat terjadi. Namun, dengan rencana yang kuat, kita memiliki dasar yang kokoh untuk mengatasi tantangan yang muncul. Jadi, bersama-sama kita akan eksplorasi bagaimana merancang rencana harian yang tidak hanya efektif, tetapi juga memberikan ruang untuk kreativitas dan refleksi. Mari bersama-sama menciptakan fondasi yang kuat untuk hari-hari yang lebih produktif dan bermakna. 3. Teknik Pomodoro untuk fokus optimal.
Selanjutnya, mari kita bahas tentang teknik Pomodoro. Sejuta rahasia untuk meningkatkan fokus dan produktivitas. Inspirasi berasal dari timer dapur berbentuk tomat. Teknik ini mengajarkan kita konsep sederhana, bekerja dengan penuh konsentrasi selama 25 menit, diikuti oleh istirahat singkat selama 5 menit. Mengapa 25 menit? Ini adalah durasi yang cukup untuk mempertahankan konsentrasi yang tinggi tanpa merasa terlalu lama atau terbebani. Teknik Pomodoro membantu kita mengelola energi dan menghindari kelelahan mental yang dapat merugikan produktivitas. Saat 25 menit fokus, tugas yang mungkin terasa besar menjadi lebih terkelola. Setelahnya, berikan diri Anda waktu untuk beristirahat sejenak. Berdiri, berjalan-jalan sebentar, atau lakukan pernapasan dalam-dalam untuk menyegarkan pikiran. Proses ini memberi otak kita waktu untuk meregenerasi siap kembali untuk tugas berikutnya. Dengan menerapkan teknik Pomodoro, kita dapat memanfaatkan waktu dengan lebih efisien dan meningkatkan produktivitas secara signifikan. Mari bersama-sama pahami cara mengintegrasikan teknik ini ke dalam rutinitas harian kita untuk mencapai kinerja yang optimal. 4. Hindari prokrastinasi dengan pemecahan tugas. Berikutnya, mari kita bahas secara mengatasi musuh atau produktivitas, yaitu prokrastinasi. Seiring berjalannya waktu, kita semua pernah terjebak dalam kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Namun, ada strategi sederhana yang dapat membantu kita mengatasi prokrastinasi, yaitu pemecahan tugas. Pemecahan tugas melibatkan membagi pekerjaan besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terkelola. Saat dihadapkan dengan tugas yang kompleks, ini membantu kita fokus pada langkah-langkah konkret dan mengurangi beban mental yang dapat menyebabkan prokrastinasi. Dengan memecah tugas, kita menciptakan jalan menuju pencapaian yang lebih mudah dan terukur. Selain itu, ketika kita menyelesaikan bagian kecil dari tugas tersebut, kita merasakan pencapaian yang memberikan dorongan dan motivasi untuk melanjutkan. Jadi mari bersama-sama telusuri cara-cara praktis untuk mengatasi kecenderungan prokrastinasi dengan memecah tugas. Dengan strategi ini, kita dapat menjauhkan diri dari jerat menunda-nunda dan menuju hari-hari yang lebih efektif dan memuaskan. Yang kelima, prioritaskan pekerjaan yang penting. Ketika kita berbicara tentang mengatur waktu, penting untuk tidak hanya sibuk, tetapi juga efektif. Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang perlu kita eksplorasi adalah prioritaskan pekerjaan yang penting. Identifikasi tugas atau proyek yang memiliki dampak besar terhadap tujuan dan visi Anda. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada pekerjaan sehari-hari tanpa mempertimbangkan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan jangka panjang. Dengan memberikan prioritas pada pekerjaan yang penting, kita dapat memastikan bahwa waktu dan energi kita diarahkan pada hal-hal yang benar, membawa nilai tambah. Ini bukan hanya tentang bekerja lebih keras, tapi tentang bekerja lebih cerdas. Dengan fokus pada aspek-aspek yang lebih signifikan, mari bersama-sama eksplorasi cara mengidentifikasi dan memberikan prioritas pada pekerjaan yang memiliki dampak substansial. Dengan melibatkan diri dalam tugas-tugas yang benar-benar penting, kita dapat mempercepat kemajuan kita menuju tujuan-tujuan yang lebih besar. 6. Manfaatkan teknologi sebagai manajemen waktu. Dalam era digital ini, kita memiliki akses ke berbagai alat dan aplikasi yang dapat membantu kita mengelola waktu dengan lebih efisien. Oleh karena itu, penting untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat manajemen waktu. Aplikasi kalender, to-do list, dan pengingat adalah beberapa contoh alat yang dapat membantu kita mengorganisir jadwal dan mengingatkan kita tentang tugas-tugas yang perlu kita selesaikan. Dengan menggunakan teknologi ini, kita dapat mengoptimalkan efisiensi dan menghindari lupa pada tanggung jawab yang mungkin terlupakan. Selain itu, alat manajemen waktu dapat membantu kita melacak penggunaan waktu, memberikan wawasan tentang pola-pola produktivitas, dan membantu kita menyesuaikan rencana harian jika diperlukan. Dengan merangkul teknologi, kita membuka pintu menuju kemudahan dan keteraturan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi, mari kita eksplorasi bersama cara memanfaatkan teknologi ini secara dengan memiliki alat manajemen waktu yang tepat, kita dapat membentuk pola hidup yang lebih terorganisir dan efisien.
7. Evaluasi dan refleksi rutin. Kunci terakhir dalam perjalanan mengatur waktu dengan efektif adalah kegiatan evaluasi dan refleksi secara rutin. Terkadang kita terlalu terjebak dalam kesibukan sehari-hari, sehingga melupakan pentingnya melihat kembali perjalanan kita. Secara berkala, alokasikan waktu untuk mengevaluasi bagaimana kita menghabiskan waktu sehari-hari. Tinjau progres terhadap tujuan-tujuan kita, dan identifikasi area di mana kita dapat meningkatkan efisiensi. Atau mengubah pendekatan, refleksi ini juga memberikan kesempatan untuk merayakan pencapaian sekecil apapun. Dengan mengakui dan mensyukuri progres, kita membangun motivasi internal yang mendukung perubahan yang positif. Jadi, mari kita sama-sama menjelajahi keuntungan dari evaluasi dan refleksi rutin. Dengan memahami lebih baik cara kita menggunakan waktu, kita terus mengembangkan strategi yang lebih baik, mengatasi hambatan, dan mendekati diri setiap dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang diri kita sendiri. Terima kasih telah memahami dalam evaluasi secara efektif mengatur waktu untuk mencapai produktivitas yang optimal. Kita telah membahas nilai waktu, merencanakan harian dengan bijak, menerapkan teknik Pomodoro, mengatasi prokrastinasi, memprioritaskan tugas yang penting, memanfaatkan teknologi, dan melakukan evaluasi rutin. Semua langkah ini saat terintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari membentuk fondasi kokoh untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Ingatlah, mengelola waktu bukanlah sekedar tentang mengisi setiap dan aktivitas, tetapi juga tentang memberikan arti pada setiap momen yang kita jalani. Saya harap tips dan strategi yang telah kita bahas dapat membantu Anda membentuk kebiasaan-kebiasaan baru yang membawa perubahan positif dalam hidup Anda. Dengan video edukasi dari kelompok kami episode kedua, akhir kata saya ucapkan terima kasih.